Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Universitas Negeri Yogyakarta Kalipakis 07. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga. Jadi, silakan untuk disimak. Yang pertama, apa itu pengelolaan keuangan? Jadi, pengelolaan keuangan adalah kegiatan merencanakan penggunaan uang yang dimiliki untuk dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Lalu, apa pentingnya sih pengelolaan keuangan dalam keluarga? Jadi, pengelolaan keuangan sangat penting dalam keluarga, karena dengan mengelola keuangan dapat meminimalisir terjadinya masalah keuangan. Yang kita tahu bahwa masalah keuangan itu dapat berdampak buruk dalam keluarga, yang bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan perceraian, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, untuk mengelola keuangan keluarga, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengetahui kondisi keuangan, yang kedua mengetahui pengeluaran keluarga, yang ketiga membuat perencanaan keuangan, dan yang keempat adalah evaluasi. Kita masuk untuk hal penting yang pertama, yaitu mengetahui kondisi keuangan. Mengetahui kondisi keuangan keluarga dapat menggunakan perbandingan antara jumlah harta yang dimiliki dengan jumlah utang. Nah, tujuan dari mengetahui kondisi keuangan keluarga adalah kita tahu apakah keuangan keluarga itu sehat atau tidak. Jika harta lebih besar dari utang, maka keuangan keluarga dapat dikatakan sehat. Sebaliknya, jika harta lebih kecil dari utang, maka keuangan keluarga dapat dikatakan kurang sehat. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah harta, berapa jumlah utang, kita harus melihat dari apa yang kita miliki. Kalau untuk harta, apa yang kita miliki contohnya seperti kas, rumah, motor, dan lain-lain. Nah, itu nanti dihitung berapa nilainya, lalu dijumlahkan sehingga diketahui jumlah harta yang dimiliki. Lalu untuk utang yang dimiliki, kita harus menghitung utang-utang yang kita miliki, seperti di sini contohkan utang tetangga, utang warung, utang bank. Itu nanti dihitung jumlahnya berapa, lalu dijumlahkan sehingga dapat diketahui jumlah hartanya berapa, jumlah utangnya berapa. Di sini dicontohkan bahwa ternyata jumlah hartanya lebih besar daripada jumlah hutang, sehingga keuangan keluarga yang dicontohkan di sini itu termasuk sehat. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui pengeluaran keluarga. Mengetahui pengeluaran keluarga berguna untuk menyusun perencanaan keuangan keluarga, sehingga dapat diketahui pengeluarannya dan berapa pemasukan yang dibutuhkan. Namun ada metode lain untuk menyusun perencanaan keuangan keluarga, yakni dengan cara kita harus mengetahui pendapatan terlebih dahulu. Namun yang di sini kita bahas terlebih dahulu untuk kita mengetahui pengeluaran terlebih dahulu. Cara mengetahui pengeluaran keluarga yakni dengan menghitung seluruh pengeluaran, dari pengeluaran harian, pengeluaran bulanan, hingga pengeluaran tahunan. Nah, pengeluaran disusun mulai dari yang paling rutin dan paling mendesak, baru pengeluaran yang jarang dan kurang mendesak. Contohnya nanti seperti ini. Jadi ada pengeluaran hariannya berapa, kita tuliskan misalkan di sini contohnya ada belanja harian, ada uang saku anak, lalu pengeluaran bulannya ada tagihan listrik, ada SPP sekolah anak, dan yang terakhir ada pengeluaran tahunan, contohnya adalah zakat. Nah, itu nanti disusun sesuai dengan kebutuhan yang paling rutin dan paling mendesak. Di sini kan contohnya belanja harian. Belanja harian kan Bapak Ibu itu atau kita itu kan selalu mengeluarkan uang untuk belanja harian. Sedangkan kalau uang saku anak, kita bisa kompromi dengan anak. Oh, hari ini sedang uangnya tidak mencukupi untuk uang saku anak. Jadi kita bisa kompromi ke anak, hari ini adik gak dikasih uang saku dulu ya gitu. Lalu untuk pengeluaran bulanan, contohnya tagihan listrik itu kan pasti muncul bulanan. Atau misalkan ada cicilan utang yang sifatnya pembayarannya bulanan. Nah, itu disusun di paling atas sendiri. Lalu ada pengeluaran tahunan, contohnya di sini adalah zakat.
Yang nomor ketiga itu membuat perencanaan keuangan. Sebelumnya kita kan sudah mengetahui kondisi keuangan kita apakah sehat atau tidak. Lalu kita juga sudah mengetahui kira-kira pengeluaran untuk satu hari itu berapa, satu bulan itu berapa, dan untuk satu tahun itu nanti berapa. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan keuangan. Membuat perencanaan keuangan yakni membuat pembagian dari seluruh pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Langkah pertama dalam membuat perencanaan keuangan keluarga adalah menjumlahkan seluruh pendapatan, lalu dibagi mulai dari kebutuhan yang wajib dan rutin hingga yang kurang penting. Untuk pembagiannya ini disarankan adalah bulanan. Tapi apabila dari Bapak Ibu mau melaksanakan perencanaan keuangan harian, mingguan, atau setiap 2 minggu sekali juga tidak apa-apa. Tapi biasanya untuk perencanaan keuangan itu adalah bulanan. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pendapatan keluarga. Contohnya di sini ada gaji, ada pendapatan usaha, ada hibah. Hibah itu contohnya seperti pemberian dari keluarga atau pemberian dari mertua. Contohnya seperti itu nanti masuk di dalam hibah. Kalau gaji itu biasanya sifatnya adalah tetap. Contohnya Bapak Ibu sebagai karyawan suatu perusahaan 1 bulan mendapatkan gaji misalkan 2 juta. Lalu untuk pendapatan usaha itu kan sifatnya tidak tetap. Nah, itu nanti diletakkan di bawah gaji. Baru nanti diletakkan di bawahnya lagi adalah pendapatan yang sifatnya tidak terlalu tetap. Contoh tadi itu adalah hibah. Lalu ini dijumlahkan sehingga diketahui adalah 4 juta ternyata untuk pendapatan keluarga 1 bulan. Lalu kita ketahui dulu kebutuhannya apa aja atau pengeluarannya per bulan itu apa aja. Yang disusun mulai dari yang wajib dan rutin. Contohnya di sini adalah cicilan motor. Cicilan motor itu kan setiap bulan wajib kita untuk membayarnya. Contohnya di sini cicilan motornya adalah 750.000. Lalu ada SPP anak yang per bulan mengeluarkan 250.000. Cicilan bank per bulan 1 juta. Lalu baru kita menghitung belanja bulanan. Lalu jangan lupa untuk kita menyisihkan uang direncanakan untuk tabungan sehingga kita memiliki uang yang siap untuk digunakan apabila terjadi hal yang mendadak atau terjadi kebutuhan yang mendadak. Lalu baru kebutuhan lain, contohnya seperti rekreasi, membeli TV, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama untuk menyusun pendapatan disusun yang paling tetap pendapatannya, baru yang tidak tetap. Lalu untuk kebutuhan disusun dari yang paling wajib dan rutin. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi merupakan peninjauan pengeluaran selama sehari, seminggu, atau per bulan, apakah sudah sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Atau kalau tadi kita sudah melakukan perencanaan, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Jika terdapat kelebihan pengeluaran, tentu harus dipikirkan kembali pengeluaran yang sekiranya dapat dikurangi. Contohnya apabila tadi yang dapat dikurangi adalah mulai yang paling bawah, yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak terlalu wajib atau tidak terlalu penting dan tidak terlalu rutin. Contohnya pengeluaran lain seperti rekreasi itu bisa dikurangi. Baru nanti misal kalau pengeluaran paling bawah itu tidak bisa dikurangi lagi, sehingga harus mengurangi pengeluaran yang ada di atasnya. Contohnya kalau di slide sebelumnya adalah pengeluaran belanja bulanan. Contohnya di sini, jika pengeluaran listrik bisa dikurangi, maka lebih baik melakukan penghematan penggunaan listrik. Namun, jika pengeluaran sudah tidak mungkin untuk dikurangi, solusinya adalah mencari sumber pendapatan baru. Contohnya kerja sambilan atau membuka usaha. Melakukan pinjaman atau berutang dapat menjadi pilihan, namun sebisa mungkin digunakan untuk usaha produktif dalam bentuk modal usaha. Contohnya di sini, apabila ternyata pendapatan kita tidak mencukupi untuk bulan ini dan bulan ke depan juga diperkirakan pengeluaran kita juga hampir sama dengan bulan ini. Nah, itu bisa menggunakan opsi pinjaman atau berutang.
bisa ke bank, bisa ke saudara dan lainnya. Tapi kalau untuk pinjaman online sebisa mungkin dihindari ya. Pinjaman yang sudah didapatkan tadi sebisa mungkin untuk membuka usaha baru yang produktif. Tapi juga bisa digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan tadi, tapi sifatnya jangan terlalu banyak. Mayoritas sebisa mungkin digunakan untuk membuka usaha yang produktif, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.